فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari Al-Aqidah Tahawiyah. Kita masih membaca muqaddimah atau telah selesai dari muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Sekarang kita baca sedikit dari matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Qala, kita baca saja langsung karena itu sudah langsung dari yang menyalinnya. Ya, dulu kan kalau kamu mau punya kitab Aqidah Tahawiyah, kamu harus nyalin sendiri, ya, disalin manual. Iya kan. Jadi penyalinnya itu biasanya sebelum masuk ke inti dari kitabnya, dia sudah menuliskan langsung kalimat seperti di dalam kitab kita. Qala al-allamah, berkata al-allamah. Itu dari siapa? Dari penyalin. Paham? Itu bukan dari Imam At-Tahawinya. Kalimat qala al-allamah dan seterusnya sampai rahimahullah itu dari siapa? Penyalin. Kalimat tandai ya ikhwan. Biar kamu bisa membedakan yang itu bukan ucapan Imam Tahawi. Tapi penyalinnya. Siapa penyalinnya? Wallahu a'lam lah, banyak penyalin dulu. Paham maksudnya ya? Gitu. Ucapan Imam Tahawinya dari yang mana? Dari yang angka 1. Ada angkanya punya kali ya? Enggak ada. Ada. Nah, itu yang tulisannya Imam At-Tahawi. Yang di atas itu ucapannya siapa? Penyalinnya. Yang menyalin kitab At-Tahawi. Ya. Qala al-allamah Hujjatul Islam, berkata al-allamah, orang yang banyak ilmunya. Ya. Kalau alim orang yang berilmu. Ini allamah, orang yang banyak ilmunya. Hujjatul Islam, hujjahnya Islam. Abu Ja'far Al-Warraq, nama kunyahnya Abu Ja'far, masyhur dengan kunyahnya Abu Ja'far At-Tahawi. Al-Warraq, zahirnya karena beliau juga juru tulis, makanya digelari dengan Al-Warraq, Waraqah, yaitu kertas. Maksudnya beliau seorang juru tulis. At-Tahawi bi Mesir. Rahimahullah, Tahawi itu nisbah kepada sebuah desa yang ada di Mesir. Ya, Toha atau yang semisalnya. Makanya orang yang berasal dari desa itu namanya Tahawi. Orang dari daerah Toha. Gitu. Di mana Toha? Di Mesir. Ya. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah penyebutan. Hadza dzikru. Ini adalah penyebutan bayan, penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi jelas ya isi dari kitab Aqidah Tahawiyah jelas. Di awal langsung beliau tegaskan isi dari kitab beliau ini. Apa isinya? Penjelasan tentang akidah ahlus sunnah wal
jamaah. Sudah? Nah, jadi belum lagi kita membaca isinya semuanya, kita sudah dapat gambaran tentang isi dari kitab Aqidah Thahawiyah. Apa itu? Penjelasan seputar keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ala madhabi fuqaha ilmillah. Berdasarkan mazhab para ahli fikih agama ini. Pakai mazhabnya ulama yang akan beliau sebutkan. Abi Hanifah An-Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Yaitu berdasarkan mazhab para ahli fikih agama ini, yaitu Abu Hanifah. Dan akidahnya beliau secara umum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa beliau pilih Abu Hanifah? Karena beliau bermazhab Abu Hanifah. Karena beliau bermazhab Hanafi. Abu Ja'far At-Tahawi itu mazhabnya apa? Hanafi. Mazhab fikihnya Hanafi. Ini nggak masalah. Kalau beliau memilih mengikuti mazhabnya Abu Hanifah, karena mazhabnya Abu Hanifah juga secara garis besar juga mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan bayangkan bahwasanya ketika Imam At-Tahawi memilih mazhab Abu Hanifah dalam akidah, bukan berarti, dan itu yang dia jadikan sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan berarti mazhab ulama yang lain itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ya? Jangan diartikan kayak gitu. Oh, berarti menurut Imam Tahawi selain Abu Hanifah bukan Ahlus Sunnah. Tidak. Beliau hanya memilih menjelaskan akidah Ahlus Sunnah berdasarkan mazhabnya Abu Hanifah. Kenapa? Karena mazhab beliau apa? Hanafi. Paham ya? Nah, ini kan nggak jadi masalah. Nah, walaupun ada beberapa perkara yang dikritik dari keyakinan dan akidahnya Abu Hanifah, ya tinggal nanti dijelaskan saja. Tapi apakah secara garis besar kemudian Abu Hanifah keyakinannya keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Tidak. Di depan beliau sudah menjelaskan. Beliau tidak hanya sebatas menjelaskan akidahnya Abu Hanifah, tapi beliau menjelaskan akidah siapa? Ahli Sunnah wal Jamaah. Paham ya, ikhwan ya? Nah, cuman dengan metode, dengan penjelasan yang disampaikan oleh Abu Hanifah. Ya kalau beliau tergelincir, ya wajar. Namanya juga manusia, tinggal kita luruskan ketergelincirannya. Tapi apakah lantas keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah akidah ini? Jawabannya apa? Tidak. Paham ya? Nah. Wa Abi Yusuf. Dan juga jangan difahami tadi bahwasanya akidahnya Abu Hanifah berbeda dengan akidahnya Imam Malik, atau berbeda dengan akidahnya Syafi'i, atau berbeda dengan akidahnya Imam Ahmad. Tidak. Nah, ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada perbedaan dengan yang lainnya, para ulama yang lainnya, itu hanya pada beberapa perkara kecil yang sedikit. Nah, tinggal kita luruskan kekeliruan tersebut. Nah, mazhabnya siapa lagi? Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari. Ini salah satu murid utamanya Abu Hanifah, Al-Imam Abu Yusuf. Terkenal dengan kunyahnya. Namanya Ya'qub bin Ibrahim. Wa Abi Abdillah Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani. Dan juga Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini juga murid utama yang kedua dari Abu Hanifah. Dua orang ini. Ya, Abu Yusuf dan juga Muhammad ibnul Hasan. Ini dua murid utamanya Abu Hanifah. Nah, dan sebagian ulama ya kan memberikan uzur kepada Abu Hanifah. Kenapa ada beberapa kekeliruan dalam mazhabnya beliau? Karena beliau hidupnya zamannya di awal ya ikhwan. Dan beliau bukan seorang penghafal hadis yang kuat. Dalam masalah hadis, Abu Hanifah dhaif. Dalam masalah hadis, Abu Hanifah apa? Dhaif. Jadi kalau dalam sanad ada perawi Abu Hanifah ini, maka sanadnya dihukumi lemah. Secara periwayatan beliau apa? Lemah. Tapi beliau imam dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih beliau apa? Imam mazhab. Paham ya? Nah, bisa kayak gitu? Ya bisa. Beliau tidak sekuat imam mazhab yang lainnya yang juga kuat dalam ilmu
hadis. Imam Malik, ya kan, dalam Sahih Bukhari. Imam Ahmad punya Musnad Ahmad, ya kan. Imam Syafi'i juga punya Musnad Syafi'i. Nah, adapun Abu Hanifah, beliau lemah dalam bidang hadis. Nah, Ridwanullahi alaihim ajmain. Semoga keridhaan Allah atas mereka semuanya. Wa ma ya'taqiduna min usuliddin, dan apa yang mereka yakini berupa pondasi-pondasi agama. Usuluddin ini nama lain dari akidah. Usuluddin ini nama lain dari akidah. Karena ini perkara yang mendasar. Perkara akidah adalah perkara yang mendasar, makanya disebut usul. Apa artinya usul? Pondasi, pokok. Iya. Jadi nggak masalah menggunakan istilah usuluddin ini, nggak masalah. Selagi dia hanya dimaksudkan untuk mengungkapkan istilah akidah. Boleh dibilang akidah, boleh dibilang usuluddin, dasar-dasarnya agama. Gitu. Wa yadinuna bihi rabbal alamin, dan yang mereka jadikan sebagai agama. Yang mereka jadikan sebagai cara mereka beragama, yadinun, din, agama. Kepada Rabbul Alamin. Ya, ini pembukaan dari Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Kita baca keterangan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Coba terjemahkan Korni. Mukaddimahnya itu yang Anda baca. Ya, latihan terjemahkan. Insyaallah nanti ingatkan malam ini nyusun jadwal khatib ya kan ya. Semua yang udah lama-lama di sini ya, apalagi yang udah 5 tahun ke atas wajib ikut khutbah ya. Syarahnya ya. Nanti ingatkan di ba'dal isya ya. Anda tetap ngambil bagian, nanti kalian milih sendiri. Ya, ditulis di kalender itu, nih jatah Jumat ini jatahnya fulan, jatahnya fulan. Iya wajib. Masa 10 tahun ngaji sama anak khutbah nggak bisa? Wajib. Insya Allah. Wajib bukan berarti ditinggalkan berdosa. Ya. Kalau dilakukan dapat pahala insya Allah. Ya. Bukan anak yang ngasih pahala. Artikan Korni. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sama? Sama ya? Sama. Nah. Langsung terjemahkan saja. Bismillah. Ya artikan lu. Suruh ngartikan bukan suruh baca. Bisa lah, nggak apa-apa. Terus. Nah. Jangan buru-buru, pelan-pelan gitu. Berhentinya di mana, komanya di mana, titiknya di mana. Wa sallallahu wa sallama. Iya, atau kalau bahasanya yang lebih umum lagi, sholawat dan salam. Semoga tercurahkan dari Allah kepada Nabi kita. Lanjut. Udah pintar, Masya Allah. Ya kan, nggak sia-sia. Nerjemahkan udah gini-gini udah bisa ya? Udah ya? Nah, atau nggak usah terjemahkan lagi gini-gini ya kan? Udah kacang lah ini insya Allah. Amma ba'du. Fa innal aqidata hiya asasuddin. Nah, ini lagi. Ali, terjemahkan Ali. Oh, yang lama-lama dulu, yang lama-lama. Siapa lagi yang udah lama? Putra. Putra dari Una ini udah ikut, Masya Allah. Amma ba'du fa innal aqidata hiya asasuddini. Amma ba'du. Ba'du apa ba'du? Ba'da. Setelah. Adapun setelah itu. Iya, fa inna. Masya Allah. Maka sesungguhnya gitu aja memang. Gak usah banyak improvisasi dulu kalau masih awal-awal. Iya. Artikan aja sebagaimana yang ada di situ hurufnya apa saja ya. Nah, maka sesungguhnya iya kan fa inna, Masya Allah itu. Nggak ada yang terlewatkan. Yang detail-detail aja masuk kena
kena terjemahkan. Fa inna, karena sesungguhnya, maka sesungguhnya. Lanjut. Iya, Masya Allah, ada adalahnya. Dari mana coba adalahnya? Nggak ada pada bahasa Arabnya kan? Iya, tapi kan udah ada khabar ya kan? Adalah. Masa sesungguhnya akidah dia asal agama, dasar agama. Ya kasihlah bahasa yang adalah dasar agama. Udah ya, udah pintar ya, udah gini-gini yang nggak usah diartikan lagi lah. Fa innal aqidata hiya asasuddin. Wa hiya madmunu syahadati alla ilaha illallah. Dan dia adalah madmun. Apa madmun? Kandungan. Ya. Kandungan dari syahadat alla ilaha illallah. Iya kan? Akidah itu adalah apa yang dikandung oleh syahadat kita la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Jadi kalau kita bersyahadat artinya kita memproklamirkan akidahnya kita. Iya. Yang tiap hari kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu terkandung di dalamnya akidah. Iya. Jadi ini dua-dua ya. Akidah itu adalah satu, dasarnya agama. Dua, akidah adalah kandungan dari persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Warruknul awwali min arkanil Islam. Wah, ini kan gampang. Ngerti? Warruknul awwal min arkanil Islam. Wah, Dede, warruknul awal min arkanil Islam. Kan diartikan yang enak. Wa. Dan adalah. Lanjut kan? Nah, ya benar. Benar, Siapkan Bang. Ya. Apa tadi Dedek? Terjemahannya? Ruknul awal min arkanil Islam. Iya cuman gitu tuh. Itu udah bahasa Indonesia semua itu. Rukun bahasa Indonesia, Islam bahasa Indonesia. Nah, awal ya bahasa Indonesia. Udah. Nah. Fayajibul ihtimamu biha wal inayatu biha wa ma'rifatuha. Maka wajib untuk perhatian dengannya. Ihtimam dengan inayah sama perhatian. Wajib untuk perhatian dengannya dan mengetahuinya. Jadi perhatian dengan masalah akidah dan mengetahui perkara akidah. Ihtimam dengan inayah itu sama, perhatian. Wajib diperhatikan dan wajib dimakrifati. Makrifat itu diketahui, diilmui. Ya. Wa ma'rifatu ma yukhillu biha. Dan juga wajib mengetahui apa yang bisa mencorengnya. Yukhillu. Yang bisa mencoreng perkara akidah. Jadi bukan hanya akidah yang benar saja yang dipelajari. Tapi yang bisa merusak, mencoreng, merusak, membikin celah pada akidah yang benar juga harus dipelajari. Ya. Hatta yakunal insanu ala basirah. Agar seseorang itu berada di atas basirah, di atas ilmu dalam berakidah maksudnya. Tidak ikut-ikutan. Ya, tidak taklid. Ya. Wa ala aqidatin sahihah. Dan agar seseorang berada di atas akidah yang lurus, akidah yang benar. Li'annahu idza qamat dinu
ala asasin sahihin, karena jika agama itu telah tegak di atas pondasi yang benar, sara dinan qayyima, maka dia menjadi agama yang lurus. Kapan jadi agama yang lurus? Agama itu kalau dia berdiri tegak di atas pondasi yang benar, baru jadi dinan qayyiman. Dzalikat dinul qayyim. Agama yang lurus, agama yang tegak. Maqbulan indallah, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya akidahnya kita atau agamanya kita itu agama yang lurus dan diterima di sisi Allah, maka harus tegak di atas pondasi yang benar. Wa idza qama ala aqidatin mahzuzah, dan jika agama itu tegak di atas keyakinan yang goyang, mahzuz, wa huzzi, ya kan perintah Allah kepada Maryam, huzzi, goyanglah pohon kurma. Mahzuzah, goyang. Wa muttaribah, dan goncang, nggak kokoh pondasinya. Dan ketika agama itu tegak di atas akidah yang goyang dan goncang, au aqidatin fasidatin, atau di atas akidah yang rusak, sarad dinu ghairu sahih, maka agama pun menjadi tidak benar, agama yang salah jadinya itu. Kenapa? Tidak tegak di atas pondasi yang benar. Wa ala ghairi asas, dan dia menjadi tidak berada di atas pondasi. Ala ghairi asas, di atas tidak adanya pondasi, tidak di atas pondasi. Wa min sama, maka dari sini, dari sana aslinya. Sama itu sana. Maka berangkat dari sana, kalau bahasa kita dari sini jadinya, iya kan? Berangkat dari keyakinan seperti tadi, agama baru tegak lurus kalau dibangun di atas pondasi yang bagus. Agama akan rusak kalau tegak di atas pondasi yang rusak. Maka dibangun dari sini, kanal ulama rahimahumullah, makanya para ulama, semoga Allah merahmati mereka, yahtamuna bi amril aqidah. Mereka perhatian dengan perkara akidah. Wala yafturuna fi bayaniha, dan mereka tidak futur, tidak melembek, ya, tidak melunak. Yafturun, ya, nggak futur, nggak melemah semangatnya dalam menjelaskannya. Menjelaskan apa ini? Menjelaskan akidah. Makanya alhamdulillah dari awal sampai sekarang kita belum pernah berhenti belajar akidah. Iya. Sejak kita mulai pelajaran akidah sampai sekarang alhamdulillah belum pernah putus. Ya putusnya karena istirahat sebentar selesai satu kitab, ya kan. Nah, dalam rangka mengikuti jejaknya para ulama kita yang nggak pernah futur dari menjelaskan perkara akidah. Fid durus, baik itu dalam pelajaran-pelajaran, wal munasabat, dalam momen-momen tertentu, munasabat, kesempatan-kesempatan tertentu. Yang kalau pas ada kumpul-kumpul yang dibahas akidah. Itu namanya munasabat, momentum. Ya, ketika ada momen tertentu, kesempatan-kesempatan yang enggak rutin, namanya munasabat. Wa yarwiha al-mutaakhir anil mutaqaddim. Nah, akidah itu sifatnya adalah diriwayatkan dari orang yang belakangan, dari orang yang terdahulu. Jadi jarang mengalami improvisasi perkara apa ini? Akidah. Akidah itu seringnya cuma apa ini? Orang belakangan nukil dari orang terdahulu. Nggak banyak masalah improvisasi. Nggak banyak masalah kontemporernya. Beda dengan masalah fikih. Ya, yang terus mengalami apa ini? Perkembangan. Ada muncul masalah baru lagi. Jenis jual beli baru lagi. Mafhum ya? Nah, hukum sholat di atas kursi. Dulu mungkin nggak ada kursi, ya kan? Nah, sekarang udah banyak kursi. Nah, hukum sholat di pesawat. Dulu nggak ada apa? Artinya masalah mustajadat, masalah-masalah yang kontemporer itu banyak. Tapi dalam masalah akidah nggak ada.
Iya kan? Kebanyakannya ya itu saja. Apa yang diyakini oleh orang terdahulu, itu yang dinukilkan oleh orang-orang belakangan. Itu konsepnya belajar apa? Akidah. Makanya akidah ini punya keistimewaan. Kenapa? Kalau ngelihat zamannya Al-Imam Tohawi. Hidup tahun berapa? 200-an. Wafat tahun 300-an. Mafhum ya? Nah, sehingga ini ya, kawan, sebagai pendahuluan kita ya untuk akidah atau hawiyah. Nah, masih membahas seputar keterangan dari Syekh Shalih Al Fauzan tentang pentingnya apa ini? Perkara akidah ya. Termasuk dalam pendidikan kita ya, kawan, menanamkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, tanamkan akidah yang lurus ya. Nah, karena tidak ada yang bakal kita harapkan setelah mereka nanti lepas dari kita atau kitanya yang tidak ada daripada akidahnya mereka. Ya. Masalah ekonomi nanti mereka berantakan, hidupnya susah, jadi orang miskin, nggak masalah. Yang penting ada akidah yang menjaganya. Ya. Itu yang harus kita tanamkan. Nah, masalah rezeki dia ditanamkan masalah akidah. Masalah akidah. Bahwasanya Allah satu-satunya yang beri apa ini? Rezeki. Rezeki itu sudah diatur. Ada akidah qadha dan qadar. Rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Itu kan pelajaran apa itu? Akidah, iya kan? Nah, dapat banyak alhamdulillah, dapat sedikit nauzubillah. Alhamdulillah juga. Masa dapat sedikit nauzubillah. Al- Alhamdulillah ya paling alhamdulillah ala kulli hal. Kan nggak kerugian itu, tetap untung kok, cuman berkurang saja porsinya. Iya kan? Nah, lagi rame alhamdulillah, sedikit pun alhamdulillah. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya nanti insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.